Kadang-kadang malas juga ya berdebat sama ex-drone itu ya. Males banget dia melemparkan satu isu. Coba ditanggapi. Sebentar isu lain disodorin. Jadi kita ini bicara ke arah yang mana jadi nggak jelas. Iya kan? Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi isu Jenderal Baliho. Yang dimaksud adalah Kasat Dudung Abdurrahman. Isu Jenderal Baliho ini pertama kali dihembuskan oleh Habib Bahar bin Smith, yang kemudian semakin digoreng oleh para anak buahnya atau para pengikutnya, ya, yang seringkali kita katakan ex-drone gitu ya. Saya katakan ex-drone saja, karena kalau saya ngomong kadrun gitu nanti ada yang sakit hati gitu. Jadi ex-drone aja atau kidrun aja gitu ya. Jadi isu Jenderal Baliho ini terus dipanas-panasi, terus kemudian katanya Jenderal Dudung itu hanya beraninya sama masyarakat biasa ya, tidak berani dengan OPM ya, KKB Papua. Saya yakin bahwa baik orang yang pertama kali menghembuskan isu ini maupun juga para pengikutnya adalah orang-orang yang tidak mau tahu tentang aturan, ya. Kalau yang menghembuskan isu pertama kemungkinan sih mengerti bahwa negara punya aturan, kemungkinan, ya. Kalau mengerti ya syukur gitu. Kalau nggak ngerti ya mungkin lewat video ini juga saya bersedia untuk membantu memberikan pencerahan gitu ya. Tapi para pengikutnya rata-rata nggak ngerti bahwa negara punya aturan gitu. Yang pertama, saya ingin paparkan di sini bahwa ada perbedaan yang sangat prinsip antara kelompok ekstremis, ya. Ada perbedaan antara kelompok ekstremis di Jakarta dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ya. Perbedaannya apa? Yang pertama, kelompok kriminal bersenjata di Papua yang dulunya kita kenal sebagai OPM dan sekarang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata atau yang disingkat menjadi KKB. Kelompok kriminal bersenjata Papua, tuntutan mereka adalah Papua merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kelompok ekstremis yang seringkali menjadikan Baliho dan Monas sebagai tempat pelariannya, saya katakan tempat pelarian ya. Baliho tempat pelarian, ya kan? Monas tempat pelarian. Karena bertahun-tahun mereka berdoa, teriak-teriak, sampai doanya itu disertai dengan sumpah serapah, kutuk laknat, tapi nggak dijawab sama Tuhan, kan begitu, ya kan? Nggak didengar sama Tuhan. Nah, rupa-rupanya Tuhan ini nggak bisa dibodohi, kan begitu. Jadi rupa-rupanya Tuhan tutup telinga terhadap mereka, sehingga yang menjadi tempat pelarian mereka akhirnya Baliho dan Monas. Begitu. Nah, kelompok kriminal bersenjata Papua ini maunya atau tuntutannya agar Papua itu lepas merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kelompok kriminal, sementara kelompok ekstremis yang seringkali menjadikan Baliho dan Monas sebagai pelarian mereka, ini tuntutan mereka adalah Indonesia ini dirubah menjadi negara ANU, ya, negara ANU saja ya. Nah, di sini perbedaan yang sangat prinsip. KKB Papua tidak pernah menuntut agar Indonesia ini menjadi negara Papua, tidak, ya. KKB Papua hanya menuntut agar Papua itu merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
mereka tidak pernah mengganggu NKRI ini secara keseluruhan. Ya, mereka tidak menuntut agar NKRI ini dirubah menjadi negara Papua, tidak. Nah, di sini bedanya. Kalau kelompok yang saya sebut kelompok ekstremis, maunya satu negara kesatuan Republik Indonesia ini dirubah menjadi negara ANU. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, perbedaannya adalah kelompok kriminal bersenjata di Papua tidak pernah meresahkan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mereka mungkin hanya dianggap ancaman bagi masyarakat sipil yang ada di Papua, tapi keberadaan mereka tidak mengancam satu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sementara kelompok ekstremis di Jakarta meresahkan bahkan mengancam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian kenapa Jenderal Dudung Abdurrahman menurunkan baliho? Tentu saja baliho yang diturunkan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman itu tidak sekedar baliho biasa-biasa saja. Kalau balihonya baliho biasa-biasa saja, nggak mungkin diturunkan. Tapi pada baliho itu ada provokasi. Catat ini. Pada baliho yang dipajang di berbagai tempat, terkhususnya di daratan Pulau Jawa, ada provokasinya di sana. Provokasi yang disamarkan sebagai revolusi akhlak. Padahal orang-orang yang menggaungkan kata revolusi akhlak ini pun belum tentu akhlaknya bagus. Belum tentu akhlaknya lebih baik dari orang lain. Kan begitu, ya kan? Jadi bukan soal balihonya, ya. Sekali lagi, bukan soal balihonya, melainkan nilai provokasi yang ada pada baliho tersebut yang dianggap dapat mengancam keutuhan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, apakah Jenderal Dudung Abdurrahman itu takut terhadap KKB seperti yang dinarasikan oleh orang yang pertama kali menghembuskan isu Jenderal baliho? Apakah Jenderal Dudung Abdurrahman takut dengan KKB? Gini ya saudara, negara punya aturan. Bukan persoalan takut atau berani. Bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah bahwa untuk mengambil keputusan memerangi kelompok kriminal bersenjata itu bukan kewenangan Kepala Staf Angkatan Darat. Halo saudara-saudara. Jadi jangan asal nuduh bahwa Jenderal Dudung itu takut terhadap KKB Papua. Tidak. Ya, tidak. Dia nggak takut dengan KKB Papua. Tapi dia adalah seorang pengabdi negara, seorang jenderal. Masa seorang jenderal itu mau bertindak melangkahi aturan, kemudian ke Papua sana untuk memerangi kelompok kriminal bersenjata? Ada konsekuensinya kalau melanggar peraturan. Kan begitu. Negara kita punya aturan, Pak. Ya. Dan untuk mengambil keputusan untuk memerangi kelompok kriminal bersenjata baik di Papua atau dimanapun, itu bukan kewenangannya Jenderal Dudung Abdurrahman. Kalau sekiranya Jenderal Dudung itu diperintahkan langsung oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mengambil alih penanganan kelompok kriminal bersenjata di Papua, tentu saja dia akan turun dengan pasukannya. Harus sebagai seorang abdi negara, apalagi dia seorang jenderal. Kalau ditanya kesiapannya untuk menyerahkan nyawa demi keutuhan NKRI, kapan saja pasti dia bersedia.
Tidak seperti kelompok ekstremis maju tak gentar, bela ini bela itu, bela atas bela bawah, bela kiri bela kanan, giliran mati HAM. Kemarin ada kelompok tertentu yang pajang baliho, ya, ada gambar tiga orang yang menjadi korban waktu bentrok dengan aparat Polri. Terus ada narasi tuntut keadilan. Padahal sebelum ada kejadian, sebelum ada insiden, mereka itu kayak siap mati kapan saja gitu. Hidup mulia, mati syahid katanya. Jadi mereka pasang badan, mereka sorong diri, siap mati demi membela ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi giliran mati, pemerintah komunis, pemerintah PKI, pemerintah ini, itu, dan lain sebagainya. Loh, kemarin yang teriak-teriak katanya hidup mulia mati syahid itu sudah dikemanakan. Harusnya prinsip itu tetap dipertahankan gitu loh. Ketika mencerca pemerintah, ketika mencerca aparat, hidup mulia mati syahid. Giliran mati, prinsip itu sudah kemana? Prinsip hidup mulia mati syahid itu sudah dikemanakan, sehingga menuntut HAM dan lain sebagainya. Semestinya kalau ketika mencerca pemerintah itu, ya, memegang prinsip hidup mulia mati syahid, ketika mati prinsip itu juga harus diberlakukan, tidak boleh ditinggalkan. Begitu. Ya, jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Jenderal Dudung Abdurrahman adalah seorang abdi negara yang tentunya siap mempertaruhkan nyawanya kapan saja demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau bukan takut terhadap OPM atau kelompok kriminal bersenjata Papua, melainkan beliau sebagai salah satu atasan Tentara Nasional Indonesia harus patuh pada peraturan-peraturan yang ada dalam negara kita. Ya. Ada peraturannya. Untuk membuat keputusan untuk memerangi kelompok kriminal tertentu bukanlah kewenangan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Ya, ini tolong dipahami. Kadang-kadang malas juga ya berdebat sama ex-drone itu ya. Males banget dia melemparkan satu isu. Coba ditanggapi. Sebentar isu lain disodorin. Jadi kita ini bicara ke arah yang mana jadi nggak jelas. Iya kan? Jadi mungkin sekalian saya kasih himbauan buat saudara-saudara sebangsa setanah air. Kalau berhadapan dengan saudara-saudara ex-drone, ya, fokus pada satu topik. Atau kalau merasa sangat terpancing emosi, sudah tinggalkan saja, biarkan saja, ya. Dilihat saja komentarnya dan kemudian dibuatlah narasi untuk mengcounter. Ya, saya kira seperti itu. Saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI.